salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu berada di atas tuntunan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sambil menunggu datangnya waktu salat Isya, sebagaimana biasanya kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan terkait dengan al-faraid wal mawaris, yang merupakan inti pembahasan dari bagian ini, yaitu terkait dengan faraid dan al-wal mawaris. Biasa disebut faraid, bisa disebut al-mawaris. Pada kesempatan ini kita akan jelaskan beberapa hal yang terkait dengan ilmu faraid ini, terkait dengan warisan ini, dan beberapa mukaddimah penting sebelum kita masuk pada pembahasan atau pembagian warisan. Yang pertama, di dalam kitab ini disebutkan apa makna faraid itu. Al-mas'alatul ula, pembahasan pertama, apa makna faraid dan motivasi untuk mempelajarinya. Di sini dikatakan ilmu faraid min ahammil ulum. Ilmu faraid atau ilmu waris itu merupakan salah satu di antara ilmu yang sangat penting, Fayajibu 'alal muslimin al-ihtimamu bihi wat tafaqquhu fihi. Maka diwajibkan kita untuk memberikan perhatian dan mendalami ilmu ini. Li'anna al-hajata massatun ilaihi. Apalagi karena memang kebutuhan kita akan ilmu ini sangat kuat. Jadi para ulama kita sejak awal telah menegaskan betapa pentingnya ilmu ini. Saking pentingnya kita dapati Allah sendiri, Allah sendiri di dalam Al-Quran yang menetapkan pembagian warisan itu. Tata cara salat itu penting. Salat itu sangat penting, imaduddin. Tapi rincian pelaksanaan ibadah salat itu kita tidak dapatkan dalam Al-Quran. Kita tidak dapatkan dalam Al-Quran. Rincian bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, apa yang kita baca, itu tidak ada dalam Al-Quran. Zakat pun seperti itu. Kewajiban zakat ada dalam Al-Quran. Tapi bagaimana kita, kapan kita wajib berzakat, dan hal-hal yang detail terkait zakat, itu pun kita tidak dapat. Haji pun seperti itu. Puasa juga sebagian. Nah, tapi kalau faraid, warisan, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat detail. Jadi itu menunjukkan bahwa ilmu ini menjadi ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Apalagi semua kita ini pasti akan mengalaminya. Baik kita yang akan menjadi muwaris, yang akan menjadi pewaris, atau memberikan warisan, muwaris namanya. Jadi kita yang akan muwaris, ataupun kita yang akan mendapatkan
warisan. Jadi posisinya dua. Baik kita akan memberikan warisan, ya, kalau Allah menakdirkan kita meninggal dunia, ya, maka pada saat itu pula harta yang kita miliki akan menjadi warisan, dan status kita pada saat itu menjadi orang yang mewariskan, muwaris namanya. Ya. Atau kita ini juga bisa berstatus sebagai waris. Ya. Cuma bedanya status kita sebagai muwaris itu cuma satu kali. Nah, jadi posisi kita pada dua itu. Maka semua kita ini akan menghadapi kondisi yang seperti ini. Maka menjadi penting untuk mempelajari ilmu waris ini atau faraid ini. Bahkan dari namanya saja, dalam kitab ini dikatakan yusamma hadzal ilmu bil faraid jama' faridah. Ya. Jadi ilmu ini dinamakan faraid dari kata faridah. Faridah itu apa? Faridah. Ya, sesuatu yang wajib, ya, meskipun makna al-fard di sini maknanya takdir, penetapan bagian, ya. Tapi dari namanya sudah menunjukkan betapa pentingnya, bahkan disebutkan faridah dari Allah Azza wa Jalla, satu kewajiban yang Allah tetapkan, ya. Ma'khudatun minal fardhi, diambil dari kata al-fard. Faraid diambil dari kata al-fard, dan salah satu makna al-fard itu wa huwa takdir, penetapan bagian. Kama qala ta'ala, jadi al-fardu, ya, faridah atau faradu itu adalah nasibun muqaddar, bagian yang telah ditetapkan, ya, nasibun muqaddarun syar'an, yang ditetapkan oleh syariat, ya, nasibun muqaddarun syar'an limustahiqihi, bagi orang yang berhak untuk itu adalah apa? Nasib, ada bagian yang ditetapkan oleh syariat, ya, telah ditetapkan oleh syariat, ya, bagi yang mendapatkannya, bagi mustahiknya. Jadi ada juga istilah mustahik. Kata istilah mustahik ini kita kenal dalam istilah zakat, mustahik zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat. Ini dalam faraid pun ada namanya mustahik. Mustahik orang yang berhak untuk mendapatkan warisan. Ya. Nah, kemudian dikatakan wa ilmul faraid, adapun ilmul faraid, apa itu ilmul faraid? Huwal ilmu bil mawaris min haitsu fiqhi ahkamiha wa ma'rifati al-hisabil musil ila qismatiha. Jadi ilmu faraid itu adalah ilmu bil mawaris, ilmu tentang mawaris, tentang harta yang diwariskan, ya, ilmu bil mawaris, ya. Ternyata Masya Allah agama kita ini komplit. Sebelum kita memiliki harta, kita tahu kita harus punya fikih, punya ilmu bagaimana kita mendapatkan harta dengan cara yang benar, ya. Setelah kita mendapatkan harta, kita tahu kita juga harus punya ilmu bagaimana harta itu dipergunakan pada saat kita memiliki. Jadi sebelum, pada saat kita memiliki harta, kita diberikan arahan oleh syariat. Anda punya harta, maka ini arahannya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada panduan, ada aturan, ada rambu-rambu yang harus kita taati ketika kita memiliki harta. Dan pada saat setelah kita meninggalkan harta pun ada aturannya. Masya Allah. Itu yang diatur dengan ilmu ja'al lagi. Karena ini ilmu, sebagian mengatakan ini ilmu sa'ah. Apa itu ilmu sa'ah? Mudah kita dapatkan dalam durasi yang singkat, kita bisa kuasai ilmu ini, ya. Tapi juga mudah untuk dilupakan.
Kenapa dilupakan? Karena memang harus selalu diingat. Ya. Maka salah satu jalan untuk mentasbit ilmu ini bukan hanya sekedar mempelajari teori seperti yang kita pelajari saat ini dan beberapa majelis yang akan datang, tidak. Tapi harus studi kasus namanya. Ada yang meninggal, langsung tanya, siapa yang meninggal? Fulan. Siapa ahli warisnya? Fulan. Kita langsung hitung. Oh, dia tinggalkan istri, 3 anak, orang ibunya masih ada, oh berapa? Ya, supaya pembagiannya tepat. Ya. Dan ini bisa kita lakukan kalau kita selalu mempraktekkan. Ya, makanya kalau belajar warisan sebenarnya tidak perlu lama. Ya. Tidak perlu lama, 1 hari bisa selesai warisan itu. Ya, saya beberapa kali lihat ada yang memberikan pelatihan warisan itu cukup 1 hari. Ya, beberapa jam selesai warisan ini semua. Ya, sederhana. Tapi yang paling sering itu apa? Prakteknya. Ya, prakteknya yang harus selalu dipraktekkan. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, itu yang kita pelajari. Disebut ilmu faraid karena dia berkaitan dengan ilmu tentang warisan, baik dari sisi fikihnya dan dari cara menghitungnya sehingga dia bisa dibagi. Al-mawaris. Apa itu al-mawaris? Jam'u miras. Ya, jamak dari kata miras. Miras, bukan miras. Ya, miras. Pakai sa, ya. Ya. Jamak dari kata miras, wa huwal haqqul al-mukhallaf 'anil mayyit al-manqul ila al-waris. Ya, hak yang ditinggalkan dari seorang yang meninggal dunia yang kemudian berpindah kepada ahli waris. Jadi ada hak ya yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia. Ada berapa? Ada jadi tidak akan ada warisan kecuali 3 ini ada. Harus ada. Yang pertama al-muwaris. Siapa itu? Al-muwaris, orang yang mewariskan. Iya, mewariskan. Kemudian yang kedua ada harta yang ditinggalkan. Itu miras. Ya, ini miras ya. Kemudian yang ketiga orang yang menerima, waris namanya. Jadi ada 3, muwaris, mal, dan waris. Al-muwaris itu yang mewariskan. Kemudian yang kedua, harta yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, adanya ahli waris, orang yang mewariskan. Nah, kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, maka tidak jadi, tidak ya. Wariskan ya. Atau ada yang mewariskan, ada hartanya tapi ahli warisnya tidak ada ya. Itu tidak disebut ya, tidak disebut apa? Tidak disebut warisan ya. Kalau dia punya harta, meninggal dunia, tidak ada istrinya, tidak ada anaknya, tidak ada keluarganya, tidak ada kerabat terdekat, maka tidak jadi warisan ya. Itu menjadi milik siapa? Itu diserahkan ke Baitul Mal kaum muslimin ya, diserahkan ke Baitul Mal ya, diserahkan untuk dimanfaatkan ya, masuk dalam kas negara. Itu kalau orang tidak punya ya, karena tidak disebut ya, karena tidak ada ahli waris. Nah, jadi definisi ini menjelaskan kepada kita bahwa warisan itu rukunnya 3. Nah, kemudian di sini dikatakan wa yajibu 'alal muslim an yahtamma bi sya'nil mawaris. Maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk memberikan perhatian terkait dengan masalah warisan ini. Bahkan Rasulullah perintahkan ya. Rasulullah perintahkan ya. Selain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
Maka Rasulullah SAW perintahkan alhiqul faraidha bi ahliha, sampaikanlah warisan itu kepada ahlinya, kepada orang yang berhak. Bagaimana kita mau menyampaikannya kepada yang berhak kalau kita tidak punya ilmunya? Maka menjadi penting untuk mengetahui ilmu warisan. Ya. Kata Rasulullah perintahkan alhiqu, sampaikan, berikan, sampaikan al-faraid, harta warisan itu bi ahliha, kepada ahlinya, orang yang berhak mendapatkan warisan itu. Sama kalau kita belajar, kalau kita ingin membayar zakat, tidak boleh sembarang kita berikan zakat itu. Ya, karena zakat itu peruntukannya sudah ditetapkan di dalam syariat kita. Sama juga dengan warisan. Jangan sampai salah membaginya. Ya. Nah, maka perintah, bahkan diriwayatkan dari Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan ta'allamul fara'idha wal lahna was sunnah. Ya, belajarlah kalian, ada 3 ilmu yang diperintahkan oleh Umar untuk dipelajari karena ini bagian dari agama kita. Apa itu? Pertama, ilmu faraid, ilmu warisan. Kemudian al-lahna, ilmu nahwu, bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Al-lahan, supaya tidak salah dalam berbahasa Arab. Al-lahan, ilmu nahwu. Was sunnah, dan tentang sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ta'allamul faraida fa innaha min dinikum. Hendaklah kalian belajar tentang faraid, karena faraid ini bagian daripada agama kita. Tidak bisa dipisahkan. Faraid ini juz'un, bagian yang tidak terpisahkan dari agama kita. Maka dia menjadi satu bagian yang menyempurnakan keislaman kita. Nah, maka menjadi penting untuk mempelajarinya. Ya, maka di sini katakan wa yajibu 'alal muslim an yahtamma bi sya'nil mawaris wa la yatasarrafu fiha tasarrufan bi ghairiha an wad'iha syar'i, dan jangan dia bertindak pada harta warisan ini dengan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat agama kita. Ya. Ya sudahlah, kita bagi saja harta warisan itu. Oh, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemauan. Tidak. Tetap ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagian yang sudah ditetapkan. Tilka hududullah, ini ketetapan Allah. Jangan kalian langgar ketetapan itu. Jadi bukan ya, bahkan di ayat warisan itu yusikumullah, Allah mewasiatkan. Wah. Jadi kalau wasiat itu wasiat manusia saja wajib untuk ditunaikan setelah kematiannya, kan kita sudah belajar wasiat. Ini bahasanya yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian. Terkait dengan ayat warisan ya, yusikumullah fi auladikum. Ya. Nah, jadi kalau dia wasiat, maka kita harus wajib untuk menunaikannya. Maka kita harus mengilmui tentang faraid ini. Maka tidak boleh kita memberlakukan harta itu sesuai dengan kecuali sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Nah, jadi jangan sampai yang tidak berhak dapat warisan diberikan warisan, yang berhak dapat warisan tidak dapat. Yang harusnya dapat warisan tidak dapat. Ya. Yang harusnya dapat warisan tidak dapat. Ya. Banyak kasus kita dapati, anaknya padahal yang meninggal masih punya ibu. Ya, masih punya ibu. Ibunya ditanya, dapat warisan tidak dari anaknya yang meninggal? Dia bilang tidak, diambil semua sama cucunya. Padahal sebenarnya tidak. Ya. Jangan sampai ada yang berhak mendapatkan warisan tidak dapat warisan. Ya, tidak dapat warisan. Sebagaimana orang yang tidak berhak akhirnya dapat warisan karena apa namanya, umpamanya masih ada, akhirnya yang tidak berhak dapat warisan. Nah ini maka penting kita belajar warisan supaya
semua ahli waris mendapatkan haknya, yang tidak berhak mendapatkan memang tidak mendapatkan dari harta warisan tersebut. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di antara muqaddimah yang penting untuk kita perhatikan adalah yang pertama, hukukut tarikah. Apa itu hukukut tarikah? Ya, di sini katakan al-hukuk al-muta'alliqa bit-tarikah wa asbabul miras wa mawani'uhu. Hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan, apa saja asbabul miras, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, dan apa saja yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Ya, tadi kita sudah jelaskan rukun warisan ada 3 ya. Nah, sekarang kita di antara muqaddimah yang penting untuk kita ketahui al-huquq al-muta'alliqa bit-tarikah. Apa itu? At-tarikah hiya ma yatrukuhu al-mayyit min al-anwal an-naqdiyah wal-'ainiyah wal-huquq wa yata'allaqu bi tarikatil mayyit arba'atu huquq. Jadi at-tarikah. At-tarikah itu adalah segala apa yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Baik sifatnya naqdiyah, naqdiyah itu emas, perak atau uang kalau kita ya. Atau al-ainiyah, benda. Jadi bukan hanya naqdiyah. Naqdi itu kalau kita sekarang, bahasa kita sekarang uang, saham, itu nakat namanya, atau emas atau perak dahulu, dinar, dirham, atau ainiyah, atau barang. Dia tinggalkan rumah, dia tinggalkan sawah, dia tinggalkan yang penting barang, mobil, mobil, dan HP. Itu kalau orang tua meninggal dunia atau siapa yang meninggal dunia, jangan langsung anaknya bilang HP-nya saya ambil. Tidak, itu bagian dari yang ditinggalkan. Maka semua yang ditinggalkan berupa harta, baik uang atau benda atau hak, maka kita prioritaskan berdasarkan 4 urutan ini. Dan ketahuilah warisan itu menjadi urutan yang terakhir. Jadi sebelum waris, jangan bicara waris dulu. Bicara dulu 3 hak yang di atasnya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah mu'natu tajhizihi, persiapan penyelenggaraan jenazahnya. Apa yang dimaksud dengan mu'nah tajhizihi? Penyelenggaraan jenazahnya. Apa itu? Samanu kafnin. Kalau di sini dikatakan min samani kafanin, ongkos pembelian kain kafannya. Kain kafannya. Itu kalau tidak ada yang kasih ke mayit, maka harus diambil dari hartanya, dibelikan untuk kain kafan. Al-hanut, di sini al-hanut. Hanut itu kayak apa? Parfumnya yang dipakai untuk mengharumi. Kan biasa kalau kain kafan itu diharumkan ya. Wa ujratu dafnin, kalau penguburannya ada biayanya. Bahkan sekarang ini mohon maaf para jamaah sekalian, di antara tugas kita sekarang ini memastikan nanti di mana kita dikuburkan. Karena ternyata di Makassar yang saya tahu, yang paling murah itu 6 juta 7 juta itu satu lubang. Bahkan ada yang sudah puluhan juta. Jadi tidak boleh langsung tiba-tiba meninggal dunia langsung kita bagi nih warisan, tidak. Kalau ternyata itu harus disiapkan untuk penyelenggaraan jenazah. Kalau pemandiannya perlu ongkos, itu juga. Kalau tidak ada yang memberikan maka diambil dari
Ya, kecuali kalau anaknya yang biayai semua itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada, maka diambil dari harta si mayit. Jangan dulu dijadikan warisan. Ya. Nah, di sini dikatakan wa ujratu dafnin, ya, kalau penguburannya perlu biaya, dan sekarang memang perlu biaya menggali kuburannya saja. Ya. Jadi masya Allah kita ini, ya, mulai dari kita lahir sampai kita meninggal ada biayanya semua. Ya, dibayar semua. Nah, itu diambil dari apa? Dari kalau tidak ada yang memberikan, ya, secara gratis, atau yang ada yang menyumbang, atau ada yang, ya, berbuat baik, apalagi kalau dia tidak punya anak yang itu diambil dari harta yang ditinggalkan dan yang sejenisnya, seperti ongkos ambulans, ya, itu juga, ya, jadi semua diambil dulu untuk penyelenggaraan. Jadi yang urutan pertama penyelenggaraan jenazah. Nah, ya, itu yang harus diprioritaskan pertama. Hak yang pertama yang harus ditunaikan bagi orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Kemudian yang kedua di sini dikatakan qada ad-duyun, pelunasan utang. Nah, ya. Dan kemudian dikatakan wa duyunullah muqaddamah. Utang itu ada dua, utang kepada Allah dan utang kepada sesama manusia. Utang kepada Allah harus didahulukan daripada utang pada sesama manusia. Contoh, di sini dikatakan wa duyunullah muqaddamah kazzaka. Dia sudah wajib zakat, hartanya sudah mencapai nisab, haulnya sudah jatuh. Ya. Kita sudah belajar zakat kan? Sudah belajar zakat kan? Masih ingat tak? Masih ingat pelajaran zakat? Berapa nisabnya? Senilai 84 atau 85 gram emas. Nah, itu bagi yang menisbatkannya kepada emas. Katakanlah seperti itu. Berapa yang harus dikeluarkan? 2,5%. Nah, sebelum dia keluarkan zakatnya, padahal sudah capai nisab, haulnya sudah, qadarullah, meninggal dunia. Sebelum dia sempat mengeluarkan zakatnya, maka ini terhitung utang kepada Allah. Maka utang kepada Allah ini tidak boleh, utang kepada Allah harus lebih didahulukan, diprioritaskan. Nah, ya, jadi dibayarkan dulu, ditunaikan dulu zakatnya, karena dia terkait dengan, atau di sini dikatakan kazaka wa sadaqatul fitr, atau zakat fitri, itu utang kepada Allah. Setelah azan maghrib hari terakhir di bulan Ramadan meninggal dunia, para ulama kita mengatakan wajibnya zakat fitri itu, zakatul fitr, kalau kita orang Indonesia sering menyebut zakat fitrah, ya, itu wajibnya kapan? Ya, para ulama berbeda pendapat, tapi yang kita kuatkan yaitu dengan mendapatkan tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Kalau kita mendapatkan tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, maka otomatis kita wajib zakat fitrah. 1 jam, jangankan 1 jam, 30 menit setelah terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan meninggal dunia, maka wajib mengeluarkan zakat al-fitr. Maka sebelum dibagikan harta, maka dikeluarkan dulu dari hartanya itu apa yang menjadi kewajibannya, karena itu utang kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti ini, seperti kafarah pun, ya, kalau dia pernah melanggar, ya, dan ada ininya, ada kafarahnya, ya, seperti kafarah macam-macam, kafarah sumpah, ya, dia pernah bersumpah harus membayar kafarah, atau dia pernah berhubungan di siang hari di bulan Ramadan harus bayar kafarah dan belum dibayarkan, meninggal dunia, maka harus ditunaikan. Begitu pula nazar, ya,
Nazar. Kalau dia bernazar, saya bernazar atau orang itu bernazar, kalau apa umpamanya, kalau apa? Hah? Yang penting jangan nomor sekian menang ya. Ya. Iya, tapi ya kalau mau bernazar silahkan, ya. Meskipun memulai nazar itu hukumnya makruh, ya. Tapi menunaikan nazar itu menjadi wajib. Jadi umpamanya kalau saya lulus ujian, saya akan potong kambing 1 ekor, ya, dibagikan ke jamaah masjid Wahdatul Ummah, ya, umpamanya, ya. Nah, dia sudah bernazar dan dia sudah ucapkan nazar itu, dan ternyata sebelum menunaikannya meninggal, maka itu terhitung utang kepada Allah yang harus diambil dari harta yang ditinggalkannya. Barulah setelah itu termasuk haji, ya. Haji itu utang kepada Allah. Jadi umpamanya dia sudah bayar ONA reguler atau apapun sempurna, tinggal tunggu berangkat. Sebelum berangkat qadarullah meninggal dunia, padahal sudah keluar nomor kursi, keluar semuanya, kloternya sudah keluar, ya, atau sudah ditetapkan keberangkatannya tahun ini, tapi qadarullah meninggal. Maka tidak boleh ahli warisnya bilang, berarti saya yang pergi haji. Tidak boleh, ya, karena ini utang kepada Allah, ya, utang kepada Allah. Jadi harusnya biaya ongkos naik haji yang dibayarkan itu dipakai untuk menghajikan orang yang meninggal dunia itu. Kalau anaknya alhamdulillah sudah pernah haji, maka dia boleh untuk menghajikan orang tuanya. Tapi kalau anaknya belum berhaji, boleh tidak dia saya yang pakai ini karena saya ahli warisnya? Tidak boleh, ya, kecuali umpamanya, ya, kecuali kalau dia dia ambil itu kemudian dia pakai uang dia untuk menghajikan orang tuanya sebagai pengganti dari itu boleh, ya, itu boleh. Tapi kalau diambil untuk menghajikan dirinya, tidak, karena itu terhitung utang kepada Allah yang tidak boleh diambil oleh ahli warisnya. Jadi termasuk haji. Kemudian summa duyunul adamin, barulah setelah itu utang kepada sesama manusia. Jadi didahulukan utang kepada Allah, baru setelah itu utang kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, hak yang ketiga, kemudian dikatakan di sini adalah ikhrajul wasaya, mengeluarkan wasiat. Jadi kalau si mayit berwasiat, maka harus dikeluarkan dari harta warisannya itu apa yang menjadi wasiatnya. Jadi kita hitung dari pertama. Apa yang pertama? Penyelenggaraan jenazah, keluarkan dulu itu. Kalau tidak ada yang menyelenggarakan, ya, maka harus diambil dari harta mayit, keluarkan. Kemudian yang kedua, utang, baik utang kepada Allah dan utang kepada sama manusia. Baru ketiga, kalau dia punya wasiat, wasiatnya dikeluarkan. Tapi wasiat itu tidak boleh, kita sudah belajar wasiat, tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dia miliki, ya, fi hududis sulus. Kalau lebih daripada 1/3 kita hanya keluarkan paling maksimal, yaitu 1/3. Kemudian yang keempat, barulah setelah itu kalau, ya, jadi penyelenggaraan jenazahnya sudah dikeluarkan, utangnya sudah ditunaikan, kalau dia punya wasiat, wasiatnya sudah dipenuhi, baru kita lihat ada sisanya enggak. Barulah itu yang dibagi menjadi warisan. Jadi yang keempat itu adalah al-irs, ya, fayuqsamu ma baqiya ba'da dzalik ala warasatihi al-qismata syar'iyyah. Maka setelah 3 hak yang lain terpenuhi, itu kalau ada, ya,
Kan tidak mesti juga ada tiga-tiganya itu. Jadi umpamanya alhamdulillah penyelenggaraan jenazahnya ada yang tanggung, atau anaknya yang biayai semua, atau kemudian utangnya dia tidak punya utang, ya, dia tidak punya utang, kemudian dia tidak punya wasiat, maka otomatis ya ini otomatis ya hartanya menjadi warisan. Jadi tetapi sebelum itu harus dicek terlebih dahulu apakah dia punya utang, punya wasiat. Barulah setelah itu ya hak yang keempat adalah al-irs, ya, dibagikan harta warisan itu sesuai dengan pembagian yang ditetapkan dalam syariat. Nah, di sini yang terakhir sebelum kita cukupkan, di sini dikatakan wal irsu huwa intiqalu malil mayyit min ba'dihi ila hayyin. Jadi dikatakan warisan itu, jadi apa itu harta warisan atau apa itu warisan? Intiqalu malil mayyit, berpindahnya harta orang yang meninggal dunia min ba'dihi ila hayyin, kepada orang yang hidup. Ya, hidup. Hasba ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada namanya syarat warisan itu. Jadi syarat warisan itu ada 3 kata para ulama dari penjelasan ini. Yang pertama apa? Syarat warisan itu pertama mautul muwaris, kematian orang yang mewariskan, sehingga dikatakan hartanya berpindah. Kapan dikatakan hartanya berpindah? Kalau sudah dipastikan orang yang mewariskan itu meninggal dunia. Itu kata para ulama itu ditetapkan oleh 2. Ada namanya al-mautu hakikatan, dan ada al-mautu hukman, kematian yang betul-betul hakiki. Hakiki itu dengan apa? Kita lihat meninggal, memang kita lihat di antar jenazahnya dikuburkan. Itu ainul yakin, hakul yakin, karena kita lihat ya meninggal nih. Berarti proses warisannya itu berjalan, dan otomatis kalau sudah semua hak-hak yang tadi kita jelaskan sudah terpenuhi, maka otomatis terjadi perpindahan warisan kepada ahli waris. Tapi ada namanya kematian yang dihukumi kemati. Jadi kalau dia mati hakiki, hakikatan, ini istilah yang digunakan oleh para ulama, karena kematian itu ada 2, al-mautu hakikatan wal mautu hukman. Maut, kematian yang hakikat tadi itu kalau kita lihat, atau dikabarkan oleh orang lain dengan informasi yang valid. Jadi kita tidak lihat dia meninggal, tapi apa? Informasinya. 1 datang, 2 datang, 3. Oh ya, kalau ilmu hadis namanya mutawatir. Iya, sudah apa? Sudah valid, kuat bahwa informasi. Itu berarti juga itu mau kematiannya sudah hakikatan, sudah sudah betul-betul. Tapi ada istilah dalam ilmu faraid namanya al-mafqud. Al-mafqud itu orang yang hilang, tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Suaminya merantau kemana gitu, 10 tahun, 20 tahun, tidak ada kabarnya. Dia tinggalkan istri, ada anak, sudah mati kah atau belum? Tidak ada kabarnya. Itu harus itu dalam ilmu warisan itu ya, meskipun tidak ada dalam kitab ini ya, kita tidak akan belajar itu. Tapi salah satu bagian daripada belajar waris itu belajar tentang al-mafqud, orang yang tidak diketahui kabarnya. Bagaimana cara menghitung warisannya kalau dianggap sudah mati, dan bagaimana dia karena kalau masih ternyata hidup, maka dia masih berhak untuk dapat warisan. Tapi tidak ditahu mana informasi. Itu ada namanya al-mafqud. Salah satu bagian daripada belajar pembahasan dalam ilmu waris. Nah, ada al-mautu hukman. Jadi dia sudah tidak ada kabarnya. Maka ini orang yang seperti ini harus dimintai kejelasannya. Datang ke hakim, nanti hakim yang keluarkan
bahwa si fulan sudah meninggal dunia. Meskipun para ulama berbeda pendapat kapan, berapa lama dikategorikan orang itu sudah meninggal dunia. Ya, itu diperselisihkan. Ada kalau tidak salah ada yang katakan 10 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, ya. Jadi kalau dia hilang sejak tahun 45 dan sekarang masih belum ditemukan, itu berarti apa? Ada ya yang sudah tahun 45 lahir, hilangnya tahun 45, bukan tahun 45 baru lahir, kehilangannya tahun 45, sekarang 2024. Nah itu berarti itu. Tapi dalam ilmu faraid atau dalam syariat Islam itu harus diputuskan sehingga dikatakan orang itu meninggal. Karena ini banyak konsekuensinya ya. Konsekuensinya apa? Kalau dia beristri, maka istrinya otomatis ketika diputuskan oleh hakim meninggal dunia, otomatis istrinya bukan hanya sekedar dapat warisan, tapi juga status dari istrinya dan anak-anaknya, itu punya status hukum. Maka menjadi sangat penting, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sudah 20 tahun, 30 tahun tidak ada kabarnya, tidak ada keputusannya, masih hidupkah atau tidak. Nah, para jamaah sekalian, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat warisan itu apa? Diberikan tahakkukul haya al-waris. Orang yang berhak mendapatkan warisan itu masih hidup ketika orang yang mewariskan itu meninggal dunia. Ya, jadi orang yang mewariskan itu hidup setelah kematian orang yang mewariskan. Jadi status apa namanya? Ya, meskipun masih kecil. Iya. Nah, jadi dia berhak untuk mendapatkan warisan. Iya. Dan ini persoalan yang terkadang banyak masalah karena menunda pembagian warisan setelah beberapa orang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, ya, dikatakan nanti dia berpindah warisannya itu kalau kita sudah mengetahui apa hubungannya antara orang ini dengan yang meninggal dunia. Nah, maka ilmu pengetahuan kita tentang hubungan antara orang yang hidup ini dengan yang meninggal, itu menjadikan berpindahnya harta warisan itu kepada orang tersebut. Jadi syarat warisan itu ada 3. Pertama, memastikan kematian orang yang mewariskan, hidupnya orang yang menjadi ahli waris, dan status hubungan pengetahuan kita terkait dengan posisi status dia terkait dengan si mayit. Karena kalau dia statusnya sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai suami atau sebagai istri, itu nanti akan menentukan berapa bagiannya dari warisan tersebut. Nah, ini kira-kira para jamaah sekalian yang dapat dijelaskan, ya, meskipun ya masih ada beberapa muqaddimah, insyaallah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Muqaddimah ini penting sebelum kita masuk pada bagaimana pembagian atau bagian-bagian yang telah ditetapkan syariat terkait dengan warisan ini. Saya kira demikian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Tadi Ustaz yang orang yang sedang membayar haji, adakah Ustaz dia di DP-kan haji oleh keponakannya Ustaz, tapi belum keluar nomor pemberangkatannya, artinya belum kena jadwal Ustaz. Kemudian beliau meninggal. Nah, yang pertama, apakah tetap dia dibadalkan hajinya? Kemudian pertanyaan kedua, kan ini tidak jadi berangkat Ustaz, kemudian uang DP-nya itu diambil. Nah, status uang DP-nya tadi itu dia sebagai warisan atau dikembalikan kepada orang yang membayarkan DP orang tersebut? Perlu ditanya yang membayarkan, yang mau menghajikan itu niatnya apa? Niatnya apa? Kalau hibah, kalau hadiah dan sudah dipegang oleh itu, maka lazim, tidak boleh lagi mundur. Kalau sudah diambil oleh orang yang diberikan, iya.
Maka sebagai apa? Makanya perlu ditanya, apakah sebagai bantuan? Kalau bantuan berarti tidak mesti lunas, ya, atau apa namanya, hibah atau apa, ya. Kalau dia niatkan untuk menghajikan full, apalagi kalau nazar, Dia Ustaz, mau jabarkan semua ini, kalau sampai kena jadwal jabarkan juga. ya, berarti dia sudah niatkan untuk ini, maka harusnya disempurnakan. Makanya hartanya itu tidak boleh diambil kecuali untuk dipakai menghajikan orang yang meninggal dunia itu, karena kelihatannya dia ya sudah bertekad untuk menghajikan, membayarkan untuk ongkos naik haji. Iya, harus dibadarkan. Kelihatannya, wallahu alam. Faktanya Ustaz kan tidak jadi dihajikan ini, dia tarik itu DP-nya, Baru diambil. siapa? Yang bayarkan tadi itu. Kalau harta yang sudah kita hibahkan, kalau statusnya hadiah, ya. Makanya saya perlu jelas, ini orang ketika dia memberikan ini, apa dia niatnya? Hibahkah atau sekedar bantuankah atau nazar? Kalau dia membayarkan full, berarti wallahu alam, zahirnya dia mau hajikan full. Maka harusnya itu tidak boleh diambil. Ya sudah. Ya, lillah itu utang kepada Allah. Artinya kalau ditarik Ustaz, apakah tidak berstatus harta waris, itu artinya itu harta harusnya terbagi ke... Nah, harusnya dipakai untuk menghajikan. Iya, semaksimal mungkin. Iya. Allahu a'lam. Iya. Itu zahirnya ya, tapi nanti tanya kepada iya. Iya. Kalau ada kasus seperti ini Ustaz, tadi kan disampaikan ada 4 tahapan sebelum warisan itu. 3 Ya, 3 sebelum warisan. Bagaimana kalau kasusnya ada seorang bapak yang meninggalkan satu istri, seorang anak. Waktu itu mungkin ada kondisinya, realitanya ini dia meninggal di masa COVID. Nah, sebenarnya bapak ini dia tetap meninggalkan ada hartanya, mungkin kayak motor gitu-gitu Ustaz. Yeah. Tapi ketika waktu itu karena tidak ada nih, mungkin tidak terpikirkan nih untuk biaya jenazahnya begitu dan lain-lain Ustaz, akhirnya dibiayai sama anaknya. Apakah memang harusnya itu diambil yang paling awal, diambil dari harta kepemilikannya untuk pengelolaan jenazahnya, atau boleh kalau memang ada yang mau langsung talangi saja Ustaz? Iya. Iya. Jadi kalau langsung ditalangi ya berarti tidak diambil dari harta ini ya. Ya. Di sebagian negara yang saya tahu, kalau ada yang meninggal dunia itu satu sen pun keluarga yang meninggal itu tidak punya biaya apa-apa. Ya, jadi semua pengurusan jenazahnya itu semuanya ditanggung oleh negara atau badan yang mengurusi itu. Ya, apalagi kalau COVID itu, waktu COVID itu Masya Allah biayanya ditanggung semua kayaknya. Iya, kelihatannya seperti itu. Iya, jadi tidak perlu diambil dari hartanya. Ini tadi sempat saya lupa. Kalau dia tinggalkan motor atau mobil, tapi masih status cicilan. Itu itu utang itu ya. Itu utang yang harus jangan langsung motornya saya ambil. Tidak. Ya. Iya, harusnya kalau dia tidak punya harta yang lain yang dipakai untuk melunasinya, maka motor itu yang harus dijual kemudian untuk melunasi utangnya. Karena biar bagaimanapun itu masuk dalam kategori utang yang harus lebih dahulu sebelum harta warisan. Kalau kasusnya Ustaz, yang membiayai itu anak perempuannya, sementara motornya itu serta-merta motornya si bapak diambil saya sama anak laki-lakinya tanpa ada itu di luar, itu artinya jelas itu enggak ini berarti tidak dibagi ya sesuai dengan syariat. Allahu a'lam. Ya, cukup ya? Iya, silakan. Bagaimana kondisinya Ustaz jika ada orang tua yang meninggalkan satu istri dan juga anggaplah misalnya itu anak. Iya. Ketika masih hidup, beliau menghibahkan hartanya. Yang mungkin menjadi pertanyaan, ketika beliau meninggal masih ada harta yang mau dibagikan. Iya. Itu adalah warisankah
ataukah pada saat dia hidup itu hibah atau hadiah kepada anak-anaknya itu juga menjadi bagian daripada warisan dia? Warisan itu adalah harta yang ditinggalkan setelah meninggal dunia dan belum dibagikan di masa hidupnya. Kalau dibagikan masa hidupnya namanya hibah, namanya hadiah, pemberian atau atiyah. Sebagian menjelaskannya. Ini sudah pernah kita jelaskan dalam fikih muamalat ya, dalam bab atiyah, hibah. Nah, jadi kalau dia bagikan di masa hidupnya namanya atiyah. Nah, itu para ulama berbeda pendapat apakah atiyah di masa hidup itu mengikut aturan warisan atau bisa adil, bisa sama rata. Bukan adil, bisa sama rata atau harus ikut pembagian warisan. Maksudnya kalau laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Nah, itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apakah harus sesuai pembagian warisan atau dibagi secara merata. Tapi kalau di masa hidup dibagikan maka namanya atiyah. Nah, kalau ternyata setelah meninggal dunia masih ada yang belum dibagikan, itu yang masuk dalam warisan. Jadi itu. Tapi ini hal yang perlu kalau pembagian itu maka tidak boleh ada anak yang tidak dapat. Jadi kalau dibagikan di masa hidup semuanya harus dapat. Jangan mentang-mentang jadi harus berlaku adil ya. Berlaku adil pada saat masih hidup. Nah, setelah meninggal dunia maka statusnya kalau masih ada harta yang belum dibagikan maka warisan. Jadi status warisan. Kalau warisan, kalau dia tinggalkan istri kalau masa hidupnya kan istri belum dapat pembagian itu karena dia bukan anak kan? Iya, yang diperintahkan dia berlaku adil kepada anaknya. Iya, kecuali kalau dia mohon maaf dia punya lebih dari 1 istri. Iya, itu juga ada adil yang diperintahkan kepada dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia masih ada hartanya, itu bukan hanya milik anaknya, milik ahli waris yang harus dibagikan sesuai dengan syariat. Wallahu alam. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berharap ya kita belajar warisan ini pelan-pelan ya. Jangan terlalu tadi saya khawatir sudah Ustadz kalau ini meninggal berapa bagian ini, itu jangan dulu. Ini mukaddimahnya yang dengannya insyaallah kita mengetahui bagaimana dasar daripada warisan. Kita ini cuma belajar dasarnya saja. Insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.